Halo, saya Rika Gustiawan, perwakilan dari kelompok 6 PDB A3 akan mempersembahkan video proyek kebangsaan dari kelompok kami. Kelompok kami mengambil tema tentang bela negara, dan sebelum itu saya akan memperkenalkan kelompok saya terlebih dahulu. Halo, kenalin dong namanya siapa? Ya, jadi nama aku Wirjana Adinda Skarwangi dengan NIM 411221. Halo, nama aku Karlista Salma dengan NIM 142221025. Hai, nama aku Dina Hidayati dengan nomor NIM 151221009. Nama aku Randi Vaniko dengan NIM 162221015. Namaku Jonfer Ramada dengan NIM 413221013. Halo, namaku Raffi Aprilian dengan NIM 003221008. Oke, jadi itulah perkenalan dari kelompok saya, kelompok 6. Selanjutnya, selamat menikmati video proyek kebangsaan kami. Terima kasih. Menurut Anda, bagaimana ketaatan mahasiswa UNER dalam berpakaian? Apakah sudah sesuai peraturan kampus? Kalau dilihat dari yang sama ini dari kampus dari kampus C sama kampus B itu kurang lebih udah aman sih untuk peraturannya sama ini dari orang-orang yang ketemuin. Baik. Kemudian bagaimana sih sikap kakak jika ada teman kakak yang tidak berpakaian sesuai peraturan kampus? Kalau itu teman kelas, saya mungkin akan tidak bilang apa-apa. Kecuali itu sahabat saya, mungkin saya akan mengingatnya dengan baik-baik. Karena saya takutnya jika itu teman doang, sebatas teman, saya takutnya kamu terlalu mengganggu saya, takut dicap seperti itu. Jika Anda adalah seorang ketua kelas dan di dalam kelas tersebut ada salah satu teman yang yang berpakaian tidak sesuai dengan ketentuan kampus, bagaimana sikap Anda? Kalau ini kan ketua kelas, ketua kelas mungkin kan tanggung jawabnya lebih besar gitu kan. Kalau ini emang harus ditegur gitu kan. Beda kalau misalkan kayak pertanyaan sebelumnya mungkin teman biasa, mungkin ya kayak bukan urusan kita, mungkin ada rasa seperti itu. Tapi kalau ketua kelas mungkin lebih ada tanggung jawabnya tersendiri gitu loh. Pasti ya harus ditegur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Seperti yang telah disebutkan dalam salah satu libas yang termasyhur di kalangan masyarakat, ajining diri, oneng lati, ajining rogo, soko busana, yang memiliki arti mendalam bahwa seseorang itu akan dihargai dari ucapan serta nilai fisiknya terdapat dari cara ia berpakaian. Selain itu, kita dapat mengetahui keberadaan seseorang dari cara ia berpakaian. Mengingat masih ada sebagian teman-teman yang belum menggunakan baju yang sesuai dengan ketentuan, kami dari kelompok 6 PDB A3 akan memberikan pengarahan dan penjelasan bagaimana cara berpakaian yang sesuai dengan ketentuan berpakaian di lingkungan kampus. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai bahan pakaian yang dapat digunakan ketika mengikuti pembelajaran di dalam kampus. Jadi yang pertama adalah memakai pakaian berbahan kain yang halus, seperti contohnya adalah tunik, kemeja, kemudian gamis, dan lain-lain. Seperti yang biasa kita ketahui, pakaian di lingkungan kampus identik dengan kemeja, blazer, kemudian tunik atau blouse, kemudian rok, kulot, dan lain sebagainya. Mengapa demikian? Karena pakaian inilah yang sesuai dengan etika berpakaian di kampus, sehingga kita para mahasiswa dapat dengan nyaman mengikuti pembelajaran mata kuliah di kelas dan tidak mengganggu mahasiswa yang lainnya. Yang kedua, dilarang menggunakan baju dengan bahan denim ataupun kaos. Seperti yang kita ketahui di dalam lingkungan kampus, penggunaan kaos dilarang karena dirasa kurang rapi dan sopan. Kecuali apabila menggunakan kaos dan dilengkapi dengan outer ataupun sejenisnya, masih dirasa lebih sopan. Yang ketiga,
Dilarang menggunakan hoodie maupun jaket di area kampus karena hal tersebut dirasa kurang sopan dalam etika berpakaian di dalam kampus. Untuk perempuan yang memakai rok, belahannya tidak boleh melebihi dari lutut. Karena jika terlalu banyak bagian tubuh yang terbuka, dilihat kurang sopan. Secara kita ke kampus untuk mencari ilmu. Jadi, gunakanlah rok sebagaimana mestinya. Bagian yang kelima, tidak boleh memakai bawahan yang sangat ketat. Sebaiknya dalam lingkungan kampus, kita mengenakan pakaian yang sopan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak harus menggunakan kemeja dan rok seperti saat praktikum, tetapi pakaian yang tidak terbuka dan tidak transparan. Jika ke kampus juga sebaiknya tidak memakai sandal jepit, mengingat tujuan kita ke kampus adalah untuk menimba ilmu, bukan untuk jalan-jalan seperti ke mall atau tempat rekreasi. Kita diperbolehkan memakai sepatu atau flat suit yang dirasa lebih sopan dan formal. 6. Untuk celana kita harus menggunakan celana yang panjang dan tertutup. Karena jika kita menggunakan celana pendek itu agak kurang sopan saat pembelajaran dengan dosen. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai poin ke-7, yaitu menggunakan pakaian yang sopan, bersih, dan rapi. Seperti yang kita ketahui bahwa menggunakan pakaian yang bersih, sopan, dan rapi tentunya akan memberikan kenyamanan bagi seseorang yang mengenakannya, serta akan nyaman dilihat oleh orang lain. Selain itu, dengan memakai pakaian yang sopan, bersih, dan rapi, tentunya akan memberikan nilai dan kualitas diri yang baik. Nah, kesimpulannya adalah jika kita pergi ke kampus untuk kuliah, maka gunakanlah pakaian yang rapi, bersih, dan sopan agar kuliah dapat berjalan dengan lancar dan kita juga nyaman. Baik, itulah video Proyek Kebangsaan dari kelompok kami. Terima kasih telah menyaksikan sampai selesai. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.